Mereka bilang korban pertama dari perang adalah kebenaran. Tapi apa yang terjadi ketika api digunakan untuk menyembunyikannya? Minggu ini, sebuah kebakaran terjadi di jantung Yudea dan Samaria. Relawan yang bergegas memadamkan api diserang saat berjuang melawan kobaran api. Dan kemudian muncul tuduhan mengejutkan bahwa orang-orang yang memadamkan api itu justru yang memulainya sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dan mengapa ada dua cerita yang sama sekali berbeda kini bersaing untuk mendapatkan perhatian dunia? Selamat datang kembali di Yudea dan di JNS TV. Dan saya tentu saja bukan seorang nabi teman-teman, tapi minggu lalu kita membahas potensi terorisme pembakaran di seluruh Yudea dan Samaria yang dilakukan oleh mereka yang secara harfiah mencoba membakar Israel hingga rata dengan tanah. Dan minggu ini kita kembali dihadapkan pada kasus pembakaran yang dilakukan oleh orang Arab. Dan dalam cerita berikut, para pelaku pembakaran Arab ini mencoba membakar Israel lalu menyalahkan orang Yahudi. Pada Selasa malam lalu, orang-orang Arab membakar area penggembalaan milik peternakan Sela Harimun yang terletak di utara kota Taiba di wilayah Binyamin, Yudea dan Samaria. Ternyata, para relawan yang tiba di lokasi untuk mencoba mengendalikan api justru diserang oleh orang-orang Arab yang melempari mereka dengan batu. Seorang warga Israel mengalami luka ringan. Meskipun terjadi serangan, para relawan tetap melanjutkan upaya pemadaman api hingga kobaran api benar-benar padam. Mereka menggunakan mobil pemadam kebakaran, pemukul api, dan blower, serta rekaman dari lokasi dengan jelas menunjukkan para relawan bekerja memadamkan api. Mari kita lihat cuplikan ini. Jadi, di sana Anda bisa melihat orang-orang Yahudi datang dan memadamkan api. Namun, setelah api berhasil dipadamkan, orang-orang Arab menghubungi media dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi membakar tanah mereka sendiri. Sumber-sumber di kota Taiba menyebarkan klaim palsu, menuduh bahwa para penduduk sendiri yang memulai kebakaran tersebut. Jaringan Al Jazeera bahkan mengutip wali kota Taiba yang mengklaim bahwa para pemukim yang disebut-sebut telah membakar seluruh bukit yang termasuk tanah desa mereka tadi malam. Namun, faktanya jelas. Para relawan datang untuk memadamkan api. Mereka diserang saat melakukan hal itu dan tetap bekerja sampai api benar-benar padam. Jadi di sini Anda melihat pembakaran yang diikuti dengan penyangkalan pembakaran, lalu fitnah darah yang mengklaim bahwa api tersebut dimulai oleh orang Yahudi. Kok Anda sempat-sempatnya melakukan semua itu? Ya, jika Anda bertekad untuk membakar Israel sampai habis, lalu menyalahkan orang Yahudi atas hal itu, Anda pasti akan meluangkan waktu. Sama seperti ada orang yang menyangkal Holocaust atau menyangkal bahwa peristiwa 7 Oktober itu begitu buruk. Di sini juga ada yang menyangkal bahwa pembakaran itu benar-benar terjadi. Seperti yang saya katakan minggu lalu, yang dibutuhkan hanyalah beberapa batang korek api dan sedikit kayu bakar. Lalu, Anda sudah punya serangan teror lewat pembakaran. Mari kita berharap kejadian seperti ini sangat terbatas musim panas ini. Dan mari kita berharap aparat keamanan kita berhasil menangkap semua pelaku serangan tersebut. Selanjutnya, minggu lalu, para menteri luar negeri dari Australia, Kanada, Prancis, Norwegia, dan Inggris mengatakan bahwa mereka memberikan sanksi kepada 6 entitas dan 1 individu yang mereka yakini bersalah atas apa yang disebut sebagai kekerasan pemukim. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa mereka yang dikenai sanksi itu akan menghadapi pembekuan aset dan, jika diperlukan, larangan bepergian serta diskualifikasi sebagai direktur. Sekarang, saya harus mencari tahu tentang diskualifikasi direktur, tetapi itu berarti pencegahan keterlibatan dalam aktivitas bisnis dan korporasi. Israel mengatakan sebagai tanggapan bahwa mereka dengan tegas menolak sanksi baru tersebut bersama dengan larangan visa yang diumumkan Prancis minggu ini terhadap Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, bersama dengan 4 pemimpin dari apa yang mereka sebut organisasi pemukim dan 21 orang pemukim yang disebut-sebut sebagai pelaku kekerasan. Jadi itulah yang sedang menjadi fokus Eropa, Uni Eropa, dan Inggris saat ini. Mereka memberikan sanksi kepada sekelompok warga Israel tertentu berdasarkan informasi yang belum terkonfirmasi yang diberikan oleh organisasi radikal anti-Israel yang sebenarnya banyak dari negara-negara ini sendiri yang mendanainya. Dan seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, statistik yang mereka gunakan dikumpulkan oleh OSHA, Badan PBB, yang mengatakan bahwa anak-anak Yahudi dalam perjalanan sekolah di Yudea atau orang Yahudi yang berdoa dengan damai di Bukit Bait Suci itu dianggap sebagai kekerasan pemukim. Apakah Anda tahu bahwa saat ini sedang terjadi penargetan sistematis dan pembunuhan massal terhadap populasi non-Arab di wilayah Darfur, Sudan? Saat ini juga,
Sekarang di Afrika Selatan, kelompok main hakim sendiri dan massa anti-imigran telah menargetkan pekerja asing dan para migran. Di Myanmar, di Asia Tenggara, pembersihan etnis dan kekerasan masih sangat parah, dengan militer dan berbagai kelompok bersenjata melakukan serangan yang menargetkan kelompok tertentu berdasarkan perbedaan etnis dan agama. Dan pada saat yang sama, di Amerika Serikat, sebuah studi baru menunjukkan bahwa polisi Chicago secara tidak proporsional menggunakan kekerasan terhadap warga kulit hitam Chicago. Dengan kata lain, saat ini ada banyak hal yang sedang terjadi di dunia. Ada banyak kekerasan, kebencian, dan diskriminasi yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia. Apakah negara-negara di Eropa ini memberikan sanksi kepada kelompok-kelompok lain tersebut? Apakah negara-negara ini memberlakukan larangan perjalanan bagi siapapun yang tinggal di bawah otoritas Palestina yang melakukan pembunuhan massal? Saya akui, Uni Eropa memang memberikan sanksi kepada sekelompok kecil pemimpin Hamas. Namun seperti yang dilaporkan oleh Organisasi Penyelamatan Tanpa Batas, tahun lalu ada 5.051 kasus renungkan itu. 5.051 serangan teror di Yudea dan Samaria yang mengakibatkan 24 orang tewas dan lebih dari 400 orang terluka. Itu bahkan belum termasuk serangan di wilayah lain di negara ini. Apakah ada satupun negara ini yang memberikan sanksi kepada satu orang Arab yang tinggal di bawah otoritas Palestina karena melakukan serangan-serangan ini? Apakah ada yang mendengar tentang larangan bepergian ke Eropa untuk para teroris ini? Atau apakah Uni Eropa terlalu sibuk membangun rumah-rumah Arab ilegal di area C dan terus-menerus menyerukan pembentukan apa yang disebut negara Palestina sehingga tidak peduli dengan orang Yahudi yang diserang? Teman-teman, kita sedang berhadapan dengan kemunafikan yang luar biasa di sini. Kita sedang berhadapan dengan kenyataan di mana satu kelompok orang, yaitu Yahudi, yang tinggal di satu wilayah negara, Yudea dan Samaria, selalu diawasi ketat agar dunia bisa menghakimi mereka. Kamu ingin mengutuk kekerasan? Bagus, tapi itu harus berlaku untuk semua pihak atau tidak sama sekali. Tapi tujuan di sini bukan untuk menindak kekerasan. Tujuannya adalah menargetkan orang Yahudi. Dan ada istilah untuk itu. Itu disebut antisemitisme. Sekarang perlu dicatat bahwa sebagai bagian dari pengumuman tersebut, Kanada juga memberlakukan sanksi terhadap gerakan Regavim. Regavim adalah organisasi advokasi berbasis riset yang berfokus pada isu penggunaan lahan dan kedaulatan di Israel. Kami sudah sering membahas mereka sebelumnya. Regavim mengatakan bahwa mereka akan segera mengambil tindakan untuk mengajukan banding dan gugatan balik yang menuntut agar nama baik mereka dipulihkan dan mereka diberi kompensasi atas ketidakadilan yang terjadi. Kami tentu akan memantau perkembangan tersebut. Sekarang, mari kita lanjutkan di sini. Saya ingin melihat judul berita berikut. Omong-omong, ini benar-benar membuat saya marah. Saya jadi gila melihat judul seperti ini. Ini dia. Seorang pemukim menembak dan melukai seorang warga Palestina yang tampaknya mengalami gangguan mental dan membawa batu di tepi barat. Dan ini laporan lengkapnya. Seorang pemukim Israel menembak dan melukai seorang pria Palestina yang mengancamnya dengan sebuah batu, menurut polisi. Warga Palestina mengatakan pria tersebut mengalami gangguan mental. Menurut polisi, pria Palestina itu tiba di sebuah peternakan di sebuah pos permukiman dekat desa Duma di tepi barat utara. Omong-omong, ini adalah kata-kata mereka, bukan kata-kata saya. Mengancam seorang warga setempat yang mendekat untuk menanyakan tindakannya dan diduga mencoba menyerangnya dengan batu. Pada saat itu, pemukim merasa terancam dan menembak serta melubuhkan pria tersebut, menurut polisi. Kantor berita resmi Palestina yang bernama Wafa mengutip petugas medis Bulan Sabit Merah yang mengatakan bahwa pria berusia 29 tahun tersebut mengalami disabilitas mental dan telah ditembak di bagian perut serta kaki. Jadi pertama, mari kita lihat judul beritanya. Dan ini sebenarnya berasal dari Times of Israel. Beritanya dimulai dengan mengatakan, seorang pemukim menembak. Sekarang secara otomatis, yang terlihat adalah seorang Yahudi yang menembak. Tidak dikatakan diduga menembak, hanya menembak. Perhatikan bagaimana tindakan orang Arab disebut diduga. Tapi orang Yahudi sudah pasti, ya, dia menembak. Tapi kembali ke judul beritanya. Pertama, mereka mengatakan ada penembakan. Dan baru setelah itu disebutkan bahwa orang Yahudi yang dimaksud sedang diancam. Itulah yang menyebabkan dia menembak. Lalu judul beritanya mengatakan, kutip, seorang Palestina yang tampaknya penyandang disabilitas mental. Dan sumber berita mana yang dikutip artikel itu? Artikel itu mengutip Wafa, media resmi Otoritas Palestina. Otoritas Palestina yang setiap hari berbohong yang membayar teroris untuk membunuh orang Yahudi. Agen berita mereka ternyata dianggap sebagai sumber berita yang dapat dipercaya.
Sekarang, bagaimana Times of Israel bisa lolos dengan menggunakan Wafa sebagai sumber? Sayangnya begitu banyak orang di luar sana yang mencari berita langsung menerima judul dan artikel ini sebagai fakta dan bahkan tidak menyadari bahwa Wafa adalah propaganda otoritas Palestina. Sekali lagi, kembali ke judulnya. Lalu dikatakan seorang warga Palestina yang membawa batu. Dengan kata lain, menurut judul ini, seorang Yahudi menembak seorang warga Palestina cacat yang sedang tidak mengganggu siapapun dan berjalan di jalan sambil membawa batu. Mungkin dia punya batu peliharaan. Jelas tertulis membawa batu. Siapapun yang hanya membaca judulnya tidak akan tahu bahwa dia sedang mengancam akan mencoba membunuh orang Yahudi. Batu bisa membunuh, atau lebih tepatnya, orang Arab yang menggunakan batu sebagai senjata bisa membunuh. Dan omong-omong, laporan itu kemudian beralih dari menggunakan kata batu menjadi kerikil. Seolah-olah orang ini sedang memegang batu kecil untuk dilempar, bukan batu besar. Upaya lain untuk meremehkan apa yang dilakukan orang Arab ini. Sekarang, saya akui memang ada versi revisi dari seluruh cerita ini yang sedikit lebih baik. Tapi inilah artikel awal yang dirilis secara online untuk dilihat dunia. Dan orang-orang selalu bertanya kepada saya, kenapa PR Israel begitu buruk? Apa yang kita lakukan salah? Sulit untuk menyampaikan kebenaran ketika media, terutama media Israel, menerbitkan judul-judul yang menyesatkan dan artikel-artikel seperti ini. Teman-teman, pastikan berita yang kalian terima itu dapat dipercaya. Pada saat yang sama, mari kita lakukan yang terbaik untuk menyampaikan kebenaran, terutama tentang orang Yahudi di Yudea dan Samaria, yang setiap hari selalu menjadi sorotan dunia. Sekarang kita lanjutkan. Minggu lalu kami menyampaikan berita buruk bahwa seorang warga Israel telah dibunuh oleh teroris Arab di pusat negara ini. Teroris tersebut melepaskan tembakan ke warga sipil di sebuah pom bensin dekat restoran McDonald's di kota Kochavia, Israel, menewaskan satu warga Israel dan melukai 5 orang lainnya dengan parah. Seperti yang disampaikan oleh Palestinian Media Watch, teroris yang kemudian diidentifikasi sebagai warga Arab Israel dari kota Taiba itu ditembak mati oleh seorang petugas Israel. Sementara Israel masih mencari kaki tangan yang melarikan diri, tentara Israel membuka pos pemeriksaan bergerak di sepanjang jalan raya dan pos pemeriksaan tetap di pintu masuk kota-kota Arab terdekat yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Palestinian Media Watch mencatat bahwa ketika kantor berita resmi otoritas Palestina, yaitu Wafa, melaporkan kisah tersebut, mereka hanya membahas penderitaan warga Palestina yang disebabkan oleh pos pemeriksaan tentara Israel. Otoritas Palestina mengeluhkan bahwa tentara menghentikan kendaraan, memeriksa kartu identitas, dan menyebabkan gangguan besar terhadap pergerakan warga sipil di seluruh wilayah tersebut. Tidak ada penyebutan tentang pembunuhan oleh teroris atau kebutuhan Israel untuk mencari kaki tangan teroris kedua, yang, omong-omong, kemudian berhasil ditangkap. Seperti yang dicatat oleh PMW, otoritas Palestina bermuka dua. Mereka secara langsung menghasut teror terhadap warga Israel, namun di saat yang sama berperan sebagai korban setelah terjadi serangan teroris, mengabaikan serangan tersebut dan hanya fokus pada respons keamanan yang meningkat, serta bagaimana hal itu memengaruhi mereka dan hanya mereka saja. Sekarang, otoritas Palestina tidak akan meneteskan air mata setelah terjadi serangan teroris. Menurutmu, apakah otoritas Palestina menangis setelah peristiwa 7 Oktober? Tentu saja tidak. Tapi otoritas Palestina akan mengeluh tentang kemacetan lalu lintas dan tentara Israel yang memastikan tidak ada lagi teroris yang berkeliaran. Mereka akan berusaha mendapatkan liputan media sebanyak mungkin untuk mengecam Israel karena mendirikan pos pemeriksaan demi menyelamatkan nyawa. Dan saya yakin ada media arus utama yang termakan isu ini, atau tahu bahwa itu berita palsu, tapi tetap saja memberitakan kisah sedih ini. Saya berani bertaruh soal itu. Sama seperti Al Jazeera yang menyebarkan berita palsu dengan memberi waktu siar kepada wali kota yang mengklaim bahwa orang Yahudi yang memulai kebakaran, saya yakin. Media-media mengatakan Israel suka mengganggu kehidupan orang Arab tanpa menyebutkan atau nyaris tidak menyebutkan serangan teroris yang mengakhiri satu nyawa dan mengubah hidup banyak orang selamanya. Teman-teman, sudah saatnya kita sadar. Sudah saatnya Israel sadar. Inilah otoritas Palestina secara singkat. Mereka bukan mitra perdamaian kita. Kita terjebak dalam masalah ini sejak tahun 90-an dan sudah saatnya mencari cara untuk keluar dari situasi ini sekali untuk selamanya. Sekarang kita lanjutkan. Amnesty International minggu ini menuduh Israel melakukan kampanye pembersihan etnis yang disponsori negara di Yudea dan Samaria yang mereka sebut tepi barat terhadap komunitas penggembala Badui dan Palestina.
Selama 3,5 tahun terakhir, yang dirancang, menurut kata mereka, untuk mempercepat aneksasi wilayah tersebut. Laporan dari Amnesty yang sering mengkritik Israel merinci apa yang mereka sebut sebagai kekerasan pemukim, vandalisme, dan lainnya. Laporan tersebut juga merinci peningkatan komunitas dan pertanian di Yudea dan Samaria, yang menurut Amnesty merupakan upaya untuk mengusir orang Arab dari tanah tersebut. Khususnya di area C, di mana Israel memiliki kendali penuh atas keamanan dan urusan sipil berdasarkan perjanjian Oslo. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar baru di sini. Israel seringkali secara salah dituduh melakukan pembersihan etnis oleh PBB dan kelompok-kelompok lainnya. Amnesty tentu saja tidak akan mengakui bahwa orang-orang Arab yang mereka bicarakan itu tinggal di komunitas ilegal di atas tanah milik negara Israel. Mereka merasa lebih mudah untuk mengabaikan bagian itu. Dan tentu saja, mereka sepenuhnya mengabaikan ribuan serangan terhadap orang Yahudi di Yudea dan Samaria setiap tahunnya. Perhatikan bagaimana mereka menyebut area C yang sepenuhnya berada di bawah kendali Israel. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Otoritas Palestina di bawah rencana Fayad 2009 secara sengaja mengirim orang-orang Arab dan Badui ini untuk pindah ke area C dengan harapan dapat mengambil alih wilayah-wilayah tersebut. Kita sudah pernah membahas hal ini sebelumnya. Tujuan mereka adalah untuk mengklaim sebanyak mungkin tanah di wilayah-wilayah strategis. Dan kemudian jika Israel suatu saat melakukan perundingan dengan otoritas Palestina, yang semoga saja tidak pernah terjadi, mereka akan mengklaim tanah yang mereka curi sebagai milik mereka sendiri. Mereka biasanya mengatakan bahwa wilayah-wilayah ini adalah bagian dari apa yang disebut tanah Palestina kuno sejak ribuan tahun yang lalu. Namun seperti yang telah ditunjukkan oleh Regafim dengan bukti foto yang usianya lebih dari 100 tahun, bahkan lebih lama lagi, tidak ada desa Arab di lokasi-lokasi tersebut. Semua itu hanyalah sandiwara, semua itu hanya permainan. Dan Amnesty berulang kali selalu memihak siapapun yang menentang negara Yahudi. Jangan tertipu, jangan percaya kebohongan yang mereka sebarkan. Mereka adalah alat lain yang digunakan untuk mencoba menciptakan negara teroris di tanah leluhur Israel. Jika Amnesty International mengatakan ini siang hari, kamu harus langsung tahu bahwa sebenarnya ini tengah malam. Sesuai dugaan, The Jerusalem Post minggu ini melaporkan bahwa Komisi Penyelidikan PBB tentang apa yang disebut wilayah Palestina yang diduduki merilis sebuah laporan yang menuduh otoritas Israel terlibat dalam apa yang mereka sebut serangan pemukim tepi barat yang telah melukai atau membunuh warga Palestina. Laporan PBB tersebut mengklaim bahwa otoritas Israel telah memungkinkan terjadinya serangan pemukim melalui dukungan finansial dan militer dalam dugaan iklim impunitas yang dipelihara oleh lembaga peradilan dan penegak hukum. Ngomong-ngomong, laporan itu juga menemukan bahwa kelompok teroris Hamas telah melakukan kejahatan perang terhadap baik warga Israel maupun Palestina. Tapi sekali lagi, Anda melihat orang Yahudi yang dijadikan sasaran, lalu menyamakan orang Yahudi di Yudea dengan Hamas dengan memasukkan mereka dalam laporan yang sama, seolah-olah ada semacam kesetaraan di sana. Sekali lagi, saya tidak masalah jika Anda ingin mengutuk kekerasan, tapi menyoroti 500.000 warga Yahudi Israel yang taat hukum dan tetap diam terhadap seluruh dunia lainnya. Ini menunjukkan bahwa seperti Amnesty, PBB juga tidak memiliki kompas moral. Dan akhirnya, minggu ini, Asosiasi Nasional Pembuat Undang-Undang Kristen memberikan penghargaan kepemimpinan Israel AS kepada Kepala Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada Dagan pada Konferensi Kebijakan Nasional organisasi itu tahun 2026 yang diadakan di Liberty University di Virginia. Dagan menerima penghargaan tersebut atas kepemimpinannya, memperkuat hubungan antara kedua negara dan dukungannya terhadap wilayah inti Alkitabiah. Selama upacara, Presiden organisasi tersebut dan Dagan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 3 legislator negara bagian yang mewakili negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengesahkan undang-undang yang mendukung penggunaan istilah Yudea dan Samaria. Negara bagian tersebut adalah Arkansas, Tennessee, dan Arizona. Undang-undang tersebut melarang penggunaan istilah tepi barat dalam dokumen resmi negara bagian, hanya memperbolehkan istilah Yudea dan Samaria, serta mengakui hak rakyat Yahudi atas wilayah tersebut. Selama acara tersebut, Presiden organisasi mengumumkan rencana untuk mendorong undang-undang serupa di 20 negara bagian Amerika Serikat tambahan. Organisasi NACL yang dipimpin oleh pendiri dan Presiden Jason Rappert dianggap sebagai organisasi legislator terbesar di Amerika Serikat. Jadi, ucapan selamat patut diberikan kepada Yossi Dagan, Kepala Dewan Regional Samaria. Dan penting untuk melihat bahwa dengan begitu banyak kebencian yang diarahkan kepada Israel serta Yudea dan Samaria, ada begitu banyak orang di luar sana, mungkin yang sedang menonton acara ini, yang memilih untuk berada di sisi yang benar dalam sejarah.
Terima kasih banyak kepada orang-orang di balik layar di sini di JNS TV. Produser Barbara Hanamov, teknisi Aaron Woglanter, Zach Zickerman, Ryan Lifshitz, manajer stasiun Yuri Skveretsky, dan editor video Ksenia Pelishenko. Pastikan Anda menyimak semua konten luar biasa yang disediakan oleh JNS TV. Kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Beri kami super thanks dan berlanggananlah. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di edisi lain, Judea dan di sini, hanya di JNS TV.